Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Baik ya? Sudah sarapan semuanya? Sudah. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Selanjutnya ibu akan mengabsen kalian terlebih dahulu. Yang pertama, Adinda Kusuma Maulidia masuk. Oh ya, masuk. Kemudian Kilda Lisa Nabila, oh masuk. Kemudian Lilik Puji Astuti masuk ya. Kemudian Lailatul Mahmuda hadir. Kemudian Dwi Anggi Fitriani mana? Oh gak masuk, kenapa? Sakit. Oke. Kemudian terakhir Kiki Fauzia masuk. Oh ya, masuk. Jadi yang tidak masuk hanya Dwi Anggi Fitriani. Nah, pada hari ini kita akan mempelajari tema tentang indahnya keberagaman, di mana tujuan pembelajarannya adalah yang pertama, dengan membaca teks bacaan, siswa bisa menemukan gagasan pokok dan gagasan pendukung dengan tepat. Kemudian, dengan membaca teks bacaan, siswa bisa menemukan contoh-contoh dari persatuan dan kesatuan di Indonesia dengan tepat. Kemudian, dengan mengamati beberapa contoh, siswa bisa menemukan sifat-sifat bunyi dengan tepat. Nah, sekarang ibu mau bertanya, ada yang tahu alat musik tradisional Indonesia itu apa saja? Ada yang tahu? Ayo angkat tangan, siapa yang bisa? Oke, gong. Kemudian apa lagi? Gamelan. Kemudian apa lagi? Oke, tifa. Nah, kan kalian sudah mengetahui beberapa alat musik tradisional di Indonesia. Nah, sebelum itu, ibu akan menampilkan sebuah teks bacaan dari salah satu alat musik tradisional di Indonesia, yaitu angklung. Nah, akan ibu bacakan, silakan kalian simak bacaan masing-masing. Angklung. Alat musik tradisional angklung berasal dari Jawa Barat. Angklung terbuat dari bilah-bilah bambu yang disusun sedemikian rupa, sehingga ketika digetarkan atau digoyangkan, menghasilkan bunyi yang begitu merdu dan khas. Angklung harus dimainkan banyak orang untuk dapat menghasilkan nada yang indah, karena satu angklung mewakili satu tangga nada. Nah, dari bacaan di samping, dari teks di samping, itu terdapat gagasan pokok dan gagasan pendukung. Sebelum itu, ibu mau bertanya, apakah ada yang mengetahui gagasan pokok dan gagasan pendukung? Ada yang tahu? Angkat tangan, ayo. Tak tahu ya? Kalau nggak tahu, ibu akan menjelaskannya terlebih dahulu. Yang pertama adalah gagasan pokok. Gagasan pokok adalah ide utama yang dibahas dalam suatu bacaan, dapat berupa kalimat inti atau berupa pokok paragraf. Kemudian gagasan pendukung adalah uraian atau tambahan informasi untuk gagasan pokok. Jadi gagasan pokok itu adalah inti dari bacaan tersebut. Kemudian gagasan pendukung adalah uraian atau menjabarkan dari inti tersebut. Seperti itu, paham? Oke, paham ya sampai sini. Jadi, gagasan pokok adalah ide yang menjadi dasar dari sebuah paragraf. Sedangkan gagasan pendukung adalah ide yang menjelaskan atau yang mengembangkan dari gagasan pokok. Kemudian, gagasan pendukung juga disajikan dalam kalimat pengembang. Nah, kemudian bagaimana cara menemukan gagasan pokok dan gagasan pendukung itu? Caranya adalah dengan menemukan kalimat utama yang memuat gagasan pokok yang disajikan dalam kalimat utama terlebih dahulu. Kemudian menemukan gagasan pendukung yang dapat ditemukan pada awal paragraf atau akhir paragraf. Nah, jika sudah paham, kita kembali lagi pada teks bacaan yang di depan, yaitu yang berjudul angklung. Nah, dari bacaan di depan, kira-kira yang menunjukkan gagasan pokok itu yang mana?
Ada yang tahu? Ayo angkat tangan. Oke, betul sekali, yaitu alat musik tradisional angklung berasal dari Jawa Barat. 100 buat Adinda, tepuk tangan. Oke, ada lagi yang bisa menemukan gagasan pendukung dari teks bacaan yang berjudul angklung. Oke, yaitu angklung terbuat dari bilah-bilah bambu yang disusun sedemikian rupa sehingga jika digetarkan atau digoyangkan menghasilkan bunyi yang begitu merdu dan khas. Oke, sampai sini paham ya? Sekarang kalian bisa menemukan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Nah, kita lanjut lagi. Kemudian, ibu akan memberikan tugas rumah, yaitu carilah alat musik tradisional Indonesia dengan sebanyak-banyaknya, kemudian besok dikumpulkan. Oke, mengerti? Oke, paham ya? Oke, kita lanjut. Nah, setelah kita mempelajari gagasan pendukung dan gagasan pokok, serta kita sudah mengetahui beberapa alat musik tradisional di Indonesia, nah, kita sudah sadar bahwa keberagaman alat musik tradisional di Indonesia adalah termasuk contoh dari persatuan dan kesatuan di Indonesia. Karena dari berbeda ras, suku, kemudian berbeda daerah, memiliki beberapa alat musik tradisional yang berbeda, sehingga dari perbedaan tersebut kita bisa menciptakan sebuah kesatuan dan kesatuan di Indonesia. Keberagaman di Indonesia ini juga memiliki sebuah faktor atau penyebab adanya keberagaman tersebut. Salah satunya adalah keadaan geografis, kemudian pengaruh kebudayaan asing, kondisi iklim dan kondisi alam yang berbeda. Nah, setelah itu juga keberagaman di Indonesia ada apa saja? Ada suku, ada keberagaman adat dan budaya, kemudian apa tadi? Yang pertama, alat musik. Betul sekali, yaitu alat musik. Pinter Adinda, Lailatul sudah pinter. Oke, sudah paham ya? Jadi keberagaman itu sesuatu yang berbeda, namun membuat kita menjadi semakin erat, semakin menjadi bangsa ini menjadi kuat dan bersatu. Kemudian keberagaman yang lain yang biasa kita temui adalah keberagaman agama yang dianut di Indonesia. Ada yang tahu keberagaman agama di Indonesia ini ada berapa? Ada berapa agama di Indonesia ini? Oke, Gigi Fauzia, ada berapa? Ada 6, yaitu apa saja? Yang pertama Islam, yang kedua Hindu, terus Buddha, ada Katolik, ada Protestan, juga Konghucu. Nah, dari beberapa agama tersebut pastinya memiliki tempat-tempat khusus untuk beribadah. Ada yang tahu salah satu nama dari tempat ibadah dari agama 6 tersebut apa saja? Oke, Islam ada di masjid. Kemudian Kristen Protestan itu ada di mana? Oke, di gereja. Kemudian Katolik ada di mana? Oke, sama, yaitu di gereja juga. Kemudian Buddha ada di mana? Ada yang tahu? Buddha yaitu tempatnya adalah di vihara. Apa? Yaitu di vihara. Kemudian Hindu, ayo di mana? Hindu tempat ibadahnya di mana? Namanya apa? Yaitu pura. Namanya adalah pura. Biasanya kita temukan itu ada di Bali. Kemudian juga ada di suku Tengger, biasanya itu penganut Hindu. Kemudian yang terakhir adalah agama Konghucu, tempat ibadahnya adalah di Kelenteng. Sudah paham? Ayo sebutkan, siapa ya? Lili, sebutkan 6 agama di Indonesia. Oke, apa saja? Islam, ya. Terus Hindu, Buddha, kemudian Protestan, Katolik, dan terakhir Konghucu. Sudah tahu ya? Jadi walaupun kita berbeda agama dengan teman kita, kita harus menjaganya. Kita harus saling berteman, saling tolong-menolong, tidak membeda-bedakan, karena kita berada di tempat di bangsa Indonesia, tempat yang sama dan tujuan yang sama. Oke, paham ya? Walaupun kita berbeda-beda, tetapi kita tetap satu jua, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Paham? Oke, paham. Oke, kita kan tadi sudah membaca bacaan tentang angklung. Nah, sekarang ibu mau bertanya, kenapa angklung itu bisa berbunyi? Ada yang tahu? Ya betul, karena digoyangkan. Terus
kenapa kok ketika digoyangkan atau digetarkan itu bisa mengeluarkan bunyi? Kenapa ya? Ada yang tahu? Oke, kalau tidak tahu Ibu akan jelaskan. Karena ketika angklung digoyangkan atau digetarkan, terdapat beberapa getaran sehingga menimbulkan dan menghasilkan bunyi. Sehingga kita bisa mendengarkan bunyi dari angklung tersebut. Dan ternyata bunyi itu memiliki beberapa sifat. Nah, kita akan mempelajari sifat-sifat bunyi tersebut. Jadi, sifat-sifat bunyi itu ada 3, yaitu yang pertama, bunyi merambat itu memerlukan sebuah medium atau perantara. Yang kedua, bunyi dapat dibiaskan. Yang ketiga adalah bunyi dapat dipantulkan. Nah, kita sekarang membahas yang sifat bunyi yang pertama, yaitu bunyi merambat memerlukan medium atau perantara. Jadi, bunyi itu dapat merambat karena adanya medium atau perantara, baik itu padat, cair, ataupun gas. Nah, contoh bunyi jika merambat pada benda padat contohnya adalah kalian mengetahui telepon kaleng. Pernah ada yang tahu? Oke, pernah ya, kita kan pernah membuatnya. Ketika kita sedang mendengarkan teman yang sedang berbicara, walaupun jaraknya jauh, tapi kita tetap bisa mendengarnya. Kenapa? Karena bunyi tersebut bisa merambat pada benang yang tersambung di kaleng masing-masing, sehingga bunyi tersebut bisa terdengar di telinga kita. Itu adalah contoh dari bunyi dapat merambat pada benda padat. Kemudian yang dapat merambat pada benda cair, yaitu contohnya ketika kita mandi, kita menempelkan telinga kita pada bak mandi. Setelah itu kita menjatuhkan sebuah batu ke dalam air tersebut. Nah, ketika batu tersebut jatuh, kita bisa mendengarnya melalui air, melalui perantara yaitu air. Karena itulah disebut bunyi dapat merambat pada zat cair. Setelah itu bunyi bisa merambat pada gas. Nah, contoh gas di sini adalah udara. Udara tersebut adalah termasuk gas. Contohnya, apakah kalian pernah mendengar auman serigala? Auman serigala pernah? Mungkin kita tidak pernah mendengarnya secara langsung, tapi kita bisa mendengarnya bisa melalui film, sinetron, ataupun di YouTube. Kenapa sih aungan serigala itu bisa terdengar sangat jauh? Karena ketika serigala mengeluarkan suaranya, suara tersebut bisa merambat pada udara, kemudian sampai ke telinga kita. Maka dari itu, kita bisa mendengar aungan serigala. Namun ada pengecualian, bunyi itu tidak bisa merambat di ruang yang hampa, ruang yang tanpa udara. Karena apa? Karena tidak ada medium di ruang hampa, karena tidak ada perantara di ruang hampa tersebut. Sampai sini paham ya? Oke, paham. Apa saja perantaranya tadi? Ada apa? Oke, padat, kemudian ada cair, dan ada gas. Oke, kita lanjut pada sifat-sifat bunyi yang kedua, yaitu bunyi dapat dibiaskan. Pernah mendengar suara petir? Nah, suara petir pada siang hari dan malam hari itu berbeda. Kalau siang hari itu suaranya itu tidak terlalu terdengar, tidak terlalu keras. Tapi ketika malam hari, suara petir tersebut bisa terdengar lebih keras dari siang hari. Kenapa? Karena pada siang hari, udara di permukaan lebih panas dibandingkan di malam hari. Akibatnya, kecepatan udara pada siang hari jauh lebih tenggang dibandingkan pada malam hari. Nah, perbedaan kecepatan inilah yang menyebabkan suara petir di malam hari dan siang hari itu berbeda, dan di malam hari lebih terasa keras seperti itu. Itulah dimaksudkan bahwa bunyi dapat dibiaskan. Paham ya? Oke, paham. Kalau tidak paham, kalau ada yang tidak paham, silakan ditanyakan sebelum kita semakin jauh materinya, ya. Nah, selanjutnya yang ketiga atau yang terakhir dari sifat-sifat bunyi adalah bunyi dapat dipantulkan. Pantulan bunyi terjadi karena bunyi mengenai suatu penghalang
sehingga dapat terjadi gema ataupun gaung. Nah, gema sendiri adalah bunyi pantul yang terdengar dengan jelas. Contohnya adalah ketika kita di pinggir tebing, kita berteriak, maka suara kita akan terdengar dengan jelas. Selanjutnya, gaung adalah pantulan bunyi yang suaranya itu tidak terlalu jelas atau samar-samar. Contoh dari gaung adalah ketika kita berteriak di goa, suara pantulan kita tidak terlalu jelas. Nah, itulah yang dinamakan gaung. Dan oke, jadi gema tadi apa? Yaitu pantulan bunyi yang terdengar dengan jelas, sedangkan gaung adalah kebalikan dari gema, yaitu tidak terdengar dengan jelas. Nah, dari penjelasan Ibu tadi, adakah yang perlu ditanyakan atau adakah yang kurang jelas? Ayo angkat tangan, gak apa-apa, silahkan bertanya. Oke, paham semua? Tidak ada pertanyaan? Nah, jika tidak ada pertanyaan, kita bisa menyimpulkan bahwa kita tadi mempelajari tentang apa? Yaitu tentang menemukan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Gagasan pokok tadi apa? Yaitu inti dari sebuah paragraf. Kemudian gagasan pendukung adalah kalimat yang menjelaskan dari gagasan pokok. Setelah itu, kita juga mempelajari tentang kesatuan dan persatuan di Indonesia, yaitu sebuah keberagaman suku, budaya, agama, dan alat musik itu bisa menyebabkan atau mempererat kita menjadi satu dan kesatuan di Indonesia, sehingga kita bisa menjalankan tujuan kita bersama. Dan intinya, walaupun kita berbeda-beda, namun kita tetap satu, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Oke, yang terakhir adalah kita mempelajari tentang bunyi. Bunyi itu memiliki sifat-sifat. Nah, sifat-sifat tersebut ada berapa? Oke, ada 3. Yaitu apa saja? Yang pertama, bunyi dapat merambat jika dengan medium ataupun perantara. Nah, perantara tersebut ada apa saja? Ada padat, cair, maupun gas. Kemudian yang kedua, sifatnya adalah bunyi dapat dibiaskan. Nah, bunyi dapat dibiaskan ini contohnya adalah sebuah petir di malam hari dan di siang hari. Setelah itu adalah yang ketiga, bunyi dapat dipantulkan. Contohnya ada gaung dan gema. Kalau gaung tadi apa? Ya betul, yaitu suaranya tidak terlalu jelas. Kalau gema, pantulan bunyinya terdengar dengan sangat jelas. Nah, setelah itu, untuk mengukur sampai mana pemahaman kalian, Ibu akan memberikan sebuah soal evaluasi dan LKPD silakan dikerjakan. Ibu kasih waktu 15 menit untuk mengerjakan. Cukup ya? Oke, cukup karena soalnya cuma sedikit. Pembelajaran hari ini telah selesai. Silahkan disiapkan untuk berdoa dan buku-bukunya silahkan dimasukkan ke dalam tas. Kita akan siap-siap untuk pulang. Selesai ya? Oke. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Sampai jumpa pada hari esok. Jangan lupa tugas rumahnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.